Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar tentang cyber security. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah teknik serangan yang masih ada kaitannya dengan kasus-kasus penyerangan terhadap akun-akun verified di Twitter kemarin. Buat teman-teman yang masih belum tahu kasus tersebut, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, ternyata si attacker itu melakukan serangan dengan menggunakan teknik social engineering. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih serangan social engineering itu, dan bagaimana kita bisa terhindar dari serangan social engineering ini. Jika kita lihat di dalam sebuah perusahaan yang baik, pasti mempunyai tingkat keamanan yang bermacam-macam. Dan biasanya, tingkat keamanan yang paling dasar itu ada dua. Yang pertama adalah keamanan dari perangkat IT. Biasanya di layer ini ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola keamanannya dengan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah disediakan. Seperti mengkonfigurasi firewall, menerapkan IDS atau Intrusion Detection System, menginstal antivirus, dan lain-lainnya. Yang kedua, itu ada keamanan dari area fisiknya, di mana di layer ini juga ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan ini. Seperti mengecek apakah pintu sudah terkunci atau belum. Terus pada saat kantor sudah tutup, apakah jendelanya masih terbuka atau tidak. Selain itu juga orang-orang tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi CCTV yang ada di kantor tersebut dan yang lainnya. Kalau kita perhatikan di sini, sepertinya ada sesuatu yang hilang di antara kedua layer ini. Menurut teman-teman, kira-kira apa sih sesuatu yang hilang di sini? Ya, ternyata orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kedua layer ini itu tidak diamankan. Human security inilah yang akan menjadi penentu apakah layer di keamanan IT dan di keamanan fisik itu bisa berjalan baik atau tidak. Kadang pemilik perusahaan itu sering lupa. Walaupun mereka investasi perangkat keamanannya yang bagus atau menggunakan metode keamanan fisiknya yang sangat-sangat ketat, tetapi jika manusianya tidak diamankan, maka kedua layer keamanan tadi itu sia-sia belaka. Nah, sekarang kita lihat apa itu definisi dari social engineering. Di sini disebutkan bahwa social engineering itu merupakan sebuah teknik serangan yang secara spesifik dirancang untuk membypass perangkat-perangkat keamanan IT, di mana penyerang tadi itu mencoba untuk memanipulasi psikologis seseorang supaya seseorang tadi atau korban tadi itu melakukan perintah atau memberikan informasi yang diketahui oleh korban. Dari definisi ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebagus apapun perangkat keamanan IT yang kita gunakan atau kita terapkan, selama manusia yang berada di dalam sistem itu tidak diamankan, maka semua yang sudah dilakukan itu akan sia-sia. Di dalam dunia security ada sebuah statement atau sebuah istilah, people, your weakest link. Maksud dari kalimat ini adalah, setiap manusia pasti mempunyai kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh seseorang. Contoh misalkan ada beberapa sifat yang bisa menjadi celah keamanan bagi orang lain untuk melakukan atau memanipulasi seperti sifat ignorant, di mana sifat ini menunjukkan kepada manusia yang kurang paham tentang pengetahuan atau informasi yang ada di sekitar dia. Ada juga sifat gullibility, di mana sifat dari manusia ini mudah diperdaya atau mudah ditipu oleh orang lain. Terus ada juga sifat manusia yang paling suka atau paling senang dipuji oleh orang lain, bahkan oleh orang-orang yang tidak dikenal olehnya. Yang terakhir, kadang sifat baik atau sifat suka menolong termasuk juga sifat yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Tetapi bukan setelah ini teman-teman jadi pelit atau jadi nggak mau nolong orang lain ya. Sifat-sifat seperti yang di atas tadi itulah yang dimiliki oleh manusia
dan merupakan pintu kelemahan bagi manusia itu sendiri untuk dimanipulasi atau diserang dengan menggunakan teknik serangan social engineering. Di internet, bentuk-bentuk social engineering ini banyak ragamnya. Ada yang melalui email dan ngaku-ngaku dari teman kita, atau mengaku dari perusahaan yang legal atau resmi. Terus biasanya isi dari email itu paling tawaran tentang produk-produk kesehatan atau dapat warisan. Terus ada juga pemberitahuan bahwa akun kita pernah melakukan pembelian ini, itu, dan seterusnya. Ada juga menggunakan bait atau umpan terhadap apa yang kita sukai. Misalkan nih, pada saat kita membuka sebuah website, terus muncul sebuah iklan yang isinya produk-produk yang pernah kita buka di online shop. Atau muncul sebuah link untuk mendownload film-film terbaru. Terus ada juga yang memberi kabar atau informasi yang urgent atau yang penting. Contoh misalkan, maaf anak bapak sekarang berada di kantor polisi karena telah melakukan penabrakan terhadap orang lain. Atau, selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah dari perusahaan XYZ. Bahkan yang lebih parahnya, ada yang menggunakan cara dengan mengadu domba. Artinya, si penyerang mencoba membuat sebuah skenario sehingga korban tidak percaya lagi dengan orang lain. Setelah itu, barulah si penyerang tadi datang dan berpura-pura sebagai pahlawan kesiangan. Padahal di balik kehadiran dia itu ada sebuah modus. Terus, bagaimana caranya kita bisa terhindar dari serangan ini? Yang pertama, teman-teman harus santai dulu atau pelan-pelan dalam menerima informasi yang datang kepada kita. Ingat, penyerang itu ingin kita melakukan tindakan terlebih dahulu, baru mikir. Bukan sebaliknya. Yang kedua, cari fakta yang valid atau fakta yang benar. Kalau kita merasa tidak yakin bahwa pesan tadi dikirim oleh perusahaan X, lebih baik kita lakukan pencarian informasi terhadap perusahaan X tersebut. Ketiga, hati-hati dalam mengklik sebuah link pada email yang kita terima. Apalagi pengirimnya tidak yang kita kenal. Karena kita tidak tahu apa sih yang ada di balik link tersebut. Jangan-jangan pas kita klik link itu, isinya adalah virus semua. Yang keempat, jangan kasih informasi email atau akun kita kepada siapapun. Karena saat ini, peretasan terhadap akun email itu sangat merajalela. Karena pada saat si penyerang sudah mengetahui informasi pada akun email kita, si penyerang bisa masuk ke semua akun yang didaftar dengan menggunakan email kita. Kelima, hati-hati dalam mendownload apapun di internet. Apalagi download di website-website yang tidak resmi. Kalau download di website yang tidak resmi, apakah teman-teman yakin kalau teman-teman download aplikasi X, yang terdownload itu hanya aplikasi X saja? Jangan-jangan ada yang ngikut di aplikasi X tersebut. Entah itu virus, worm, trojan, atau spyware, kita tidak tahu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman dapat telepon dari nomor luar negeri atau email dari luar negeri, biasanya sih isinya pakai bahasa Inggris, tolong jangan sekali-sekali direspon. Kalau isi dari emailnya itu berbau-bau seperti mendapatkan warisan, menang undian atau menang lotre, atau tawaran untuk investasi, maka itu sudah dipastikan penipuan. Jadi lebih baik jangan direspon. Nah, sekian penjelasan dari social engineering ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Keep secure dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.